Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat kembali kita berjumpa, bergabung dalam program live interaktif Fatwa TV dengan tema konsultasi Islam bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa' Adarini MA Hafizahullahu Ta'ala. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, walhamdulillah telah ada bersama kita pemimpin kita pada kesempatan ini, pengasuh live interaktif konsultasi Islam Fatwa TV Ustadzul Fadil Dr. Musyafa' Adarini MA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan dosen di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah bkhair. Sehat, alhamdulillah. Keluarga gimana, Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Gimana, Ustadz? Dah mulai perkuliahan sepertinya, Ustadz, ya? Iya. Udah kesibukan bertambah atau bagaimana, Ustadz? Iya, lagi padat-padatnya ya, biasa di awal-awal ngajar. Alhamdulillah, namun masih sempat untuk memberikan waktu kepada kita dan pemirsa kita, insyaallah 1 jam ke depan kita istifadah dengan Ustaz. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita informasikan juga live interaktif kita kali ini juga dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya Radio Bimas Yogyakarta, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, dan Radio Mas FM Sragen. Kita ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan, dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada di 033154460087, 033154460087. Dan kali ini mari kita dengarkan satu nasihat sebagai kalimat pembuka dari pendiri kita. Faltafadol maskura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, khususnya para pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat kepada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran ayat 196 sampai 198. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad." Wahai Muhammad, jangan sampai engkau terperdaya dengan keberhasilan orang-orang kafir dalam banyak negeri. Wahai Muhammad, jangan engkau terperdaya dengan keberhasilan orang-orang kafir di banyak negeri. Mata'un qalil, thumma ma'wahum jahannam. Wa bi'sal mihad. Karena keberhasilan mereka itu adalah kenikmatan yang sedikit dan sementara. Kemudian setelah itu tempat kembali mereka
adalah neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Tempat kembali yang paling buruk itulah neraka Jahannam. Lakinil ladzina taqaw rabbahum, akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, mereka akan mendapatkan taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Nuzulam min indillah, itu sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'indallahi khairul lil abrar, dan balasan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik untuk orang-orang yang saleh, untuk orang-orang yang baik amalannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di 3 ayat ini ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Pelajaran yang pertama, orang-orang kafir, orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dunia, sehingga adanya kenikmatan dunia pada seseorang tidak bisa kita jadikan sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang. Karena bisa jadi kenikmatan itu hanya berupa istidraj, hanya berupa umpan atau jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita menjadikan dunia sebagai dalil benarnya amalan seseorang. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terperdaya dengan keadaan orang-orang kafir yang berhasil di banyak negeri. Jangan sampai kita terkecoh dengan dunia. Ini pelajaran yang kedua. Jangan sampai kita terkecoh dengan dunia. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, mata'un qalil. Mata'un qalil. Dunia itu mata'. Kalau kita kembalikan kata mata ke makna bahasa, maka mata itu arti asalnya adalah bekal yang dibawa oleh seseorang ketika melakukan perjalanan jauh. Itulah mata dalam bahasa Arab. Dan ketika seseorang melakukan perjalanan jauh, tidak mungkin dia membawa harta yang banyak. Pasti yang dibawa adalah harta yang jauh lebih sedikit daripada yang dia miliki. Itulah dunia. Dia adalah kesenangan, kenikmatan yang sedikit. Kata-kata mata sudah menunjukkan makna sedikit. Tapi Allah tidak mencukupkan isyarat itu atau petunjuk makna itu. Allah tambahi dengan kata-kata qalil agar lebih jelas, yang artinya sedikit. Jadi kenikmatan dunia itu adalah kenikmatan yang sedikit sekali. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qalil di sini adalah sementara. Karena semua yang sementara itu pasti sedikit. Sehingga kalau kita gabungkan penafsiran-penafsiran ini, maka kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa kenikmatan dunia yang didapatkan oleh seseorang sebanyak apapun itu adalah kenikmatan yang sangat sedikit sekali dan hanya sementara. Makanya jangan terkecoh dengan dunia.
Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, pelajaran yang ketiga yang bisa kita dapatkan dari 3 ayat ini adalah agar kita bisa kuat dan teguh dalam menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala, bandingkan nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Dan ingatlah bahwa kita akan mendapatkan nikmat akhirat selama-lamanya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam. Itu adalah kenikmatan yang sangat sedikit sekali dan sementara, dan setelah itu tempat mereka neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah tempat yang paling buruk. Setelah itu Allah katakan, akan tetapi bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai balasan dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Apabila kita merasa berat menjalani syariat Allah, maka ingatlah nikmat akhirat dan bandingkan nikmat dunia dengan nikmat akhirat, agar kita bisa semakin kuat dalam menjalani syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalani cobaan-cobaan yang Allah kehendaki menimpa kita. Bersabarlah. Dan di dunia kita tidak akan lama. Kesabaran kita di dunia yang tidak lama ini akan membuahkan hasil kebaikan dan kemuliaan yang selama-lamanya di negeri akhirat nanti. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Ustaz, masyaallah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Nasihat yang sangat bermanfaat di tengah banyaknya di antara kita Ustaz yang mungkin ya benar Ustaz bilang tadi, orang kafir mereka tidak melaksanakan perintah Allah, namun mereka mendapatkan banyak kenikmatan Ustaz. Iya, benar. Ternyata hiburannya seperti ini Ustaz ya, masyaallah. Itu cobaan bagi kita. Cobaan bagi kita Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz. Demikian pemirsa, satu nasihat yang sangat bermanfaat bagi kita, semoga bisa kita amalkan. Dan kembali kita mengajak Anda semua, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, untuk bertanya langsung di 033154460087. Baik Ustaz, izinkan kita bacakan soalan pertama, telah masuk dari Ibu Intan Nur Aini di Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo. Bismillah, Ustadz, ada seorang suami memiliki 3 orang istri. Istri pertama memiliki 12 anak kandung dari suaminya. Istri kedua mau anak ketiga dari suami. Dan istri ketiga belum memiliki keturunan. Saat ini kami dirundung masalah ekonomi. Suami menafkahi seadanya. Untuk makan saja kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Qadarullah. Bagaimana hukum poligami seperti ini? Apakah tidak menambah dosa dan kezaliman terus-menerus jika tetap dilanjutkan? Sedangkan kebutuhan anak semakin banyak dan besar. Bagaimana Ustaz? Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Syariat poligami adalah syariat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan poligami ini. Dan ini sesuatu yang tidak boleh kita ingkari sama sekali. Kalau kita mengingkarinya, kita jatuh dalam kekufuran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan syariat poligami ini di dalam Al-Qur'an. Di surat An-Nisa ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'." Apabila kalian khawatir tidak bisa berbuat adil kepada
wanita-wanita yatim yang berada di bawah kewalian kalian, berada di bawah hak wali kalian. Ya, kalian menjadi wali anak-anak perempuan yang yatim itu. Apabila kalian khawatir tidak bisa berbuat adil kepada mereka, kalau kalian nikahi mereka, maka nikahi wanita-wanita lain. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Jangan nikahi anak-anak yatim yang berada di bawah perwalian kalian, tapi nikahi wanita-wanita lain. Kalian bisa menikahi 2 wanita, bisa menikahi 3 wanita, bisa menikahi 4 wanita. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang disyariatkannya poligami di dalam Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW juga sangat banyak menjelaskan tentang poligami. Ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam. Ketika itu dia mempunyai 10 istri. Ada di kisah lain mempunyai 8 istri. Ketika masuk Islam, Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang ini untuk mempertahankan 4 istrinya dan melepaskan yang lainnya. Ini jelas menunjukkan bahwa poligami dibolehkan di dalam Islam, tapi terbatas hanya 4 orang saja. Rasulullah SAW bahkan menikahi 11 istri. Menikahi 11 istri yang ditinggal mati, atau ketika beliau wafat, beliau meninggalkan 9 istri. Masih ada lagi satu, Maria Al-Qibtiyah. Beliau budak perempuan Rasulullah SAW. Dan dari Maria Al-Qibtiyah lahirlah Ibrahim, yang akhirnya meninggal ketika masih kecil. Dan Rasulullah SAW sangat bersedih ketika Ibrahim meninggal. Beliau mengatakan, wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh kami sangat bersedih wahai Ibrahim dengan kepergianmu. Intinya, syariat poligami adalah syariat Islam yang mulia. Tidak boleh diingkari. Tidak boleh dibenci. Tidak boleh direndahkan. Tidak boleh dilecehkan. Dan syariat poligami ini tidak hanya di syariat Islam. Di syariat umat-umat terdahulu, syariat poligami sudah dijalankan. Bahkan di dalam Islam ada pengetatan. Di syariat sebelumnya, ya, ada nabi-nabi yang menikahi sampai 100 wanita. Ada yang menikahi sampai lebih dari itu. Dan tidak ada masalah. Hanya orang-orang yang dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang membenci syariat ini. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, syariat yang mulia ini tidak boleh dijalankan dengan sembarangan. Syariat yang mulia ini tidak semua orang bisa menjalankannya dengan baik. Maka bagi siapapun yang ingin menjalankan syariat poligami ini, dia harus melihat potensi dirinya. Dia harus melihat keadaan dirinya. Dia harus melihat kemampuan dirinya. Apakah dia mampu melakukan syariat poligami dengan baik ataukah tidak? Dia harus melihat psikologi dia. Dia harus melihat kepribadian dia. Dia harus melihat finansial dia. Dan seterusnya. Jangan sampai seseorang menjadi pencoreng syariat poligami. Karena itu bisa jadi menjadi dosa besar. Bisa jadi menjadi dosa besar. Saya tidak mengatakan
selalu menjadi dosa besar. Tapi bisa jadi hal itu menjadi dosa besar. Apabila seseorang sudah tahu tidak punya kemampuan untuk melakukan syariat poligami dengan baik, kemudian dia tetap melakukannya, dan terjadi hal yang dia sudah ketahui sebelumnya, maka seperti ini jelas tidak boleh. Seperti ini jelas dosa. Kenapa? Karena dia menjatuhkan dirinya ke dalam tindakan-tindakan yang bisa merugikan pihak lain. Bukankah wanita yang dinikahi itu punya hak, punya kehormatan, punya kebahagiaan yang harus kita jaga? Kalau seseorang tidak menjalani syariat poligaminya dengan baik, maka dia akan merugikan orang lain. Coba tanya diri kita masing-masing, maukah putri kita diperlakukan demikian oleh orang lain? Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyabdakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk dirinya, untuk orang lain, untuk saudaranya, sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya, kalau tidak ingin anak perempuan kita diperlakukan seperti itu oleh orang lain, jangan perlakukan anak orang lain seperti itu. Ya, sudah tahu keadaan finansialnya kurang, maka jangan melakukan poligami. Karena itu akan menjadikan syariat poligami menjadi tercoreng. Dan lihatlah orang-orang di zaman ini. Setiap kali melihat poligami pasti melihatnya negatif. Ini terjadi karena apa? Karena banyak praktisi poligami yang tidak mampu berpoligami dengan baik. Coba bayangkan kalau setiap praktisi poligami bisa melakukan poligami dengan baik, atau minimal sebagian besar pelaku poligami bisa melakukan poligaminya dengan baik, maka tidak akan ada pola pikir yang seperti itu. Ya, intinya kalau misalnya keadaannya suami sudah tidak mampu menafkahi istri-istrinya, maka para istri boleh mengajukan khulu', boleh mengajukan permintaan untuk cerai. Kenapa? Karena suami sudah tidak mampu menafkahi istrinya dengan wajar, Tapi itu hak, tidak harus diambil. Kalau ingin tetap bersama dengan suami yang demikian dan rela dengan keadaan, maka tidak mengapa. Tapi kalau ingin mengajukan gugatan cerai, maka juga tidak masalah, karena sudah ada alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk melakukan hal tersebut. Kalau misalnya ada solusi lain selain cerai, maka pilih solusi lain selain cerai, jadikan cerai sebagai pilihan terakhir. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya serta nasihatnya, semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Berikutnya kita coba sapa satu penelpon dari Riau, Ustaz, Ibu Rosmi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Ustaz. Tadi di waktu salat maghrib pada rakaat kedua, saya lupa baca surat setelah Fatihah. Saya lupa baca surat. Saya menyangka pertamanya sudah rakaat ketiga. Ternyata setelah saya rukuk, saya ingat baru rakaat kedua gitu. Setelah saya selesai sujud, saya langsung duduk bertahiyat awal. Dan setelah itu, selesai tahiyat awal, saya berdiri lagi untuk rakaat ketiga. Dan sebelum salam, saya juga lupa sujud sahwi. Apakah sah solat saya yang begitu, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Saya lupa baca surat sesudah rakaat yang kedua gitu.
setelah Baik. Fatihah. Cukup Ibu. Dan juga tidak lupa juga untuk untuk sujud sahwi sebelum salam. Bagaimana Ustaz penjelasannya? Mohon Baik penjelasan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Iya, sujud sahwi ya. Untuk hal-hal yang disunnahkan maka sebenarnya tidak diwajibkan. Ya. Tidak diwajibkan. Apalagi ini bacaan yang disunahkan. Malah yang seperti ini tidak ada anjuran untuk sujud sahwi. Ya. Tidak ada anjuran untuk sujud sahwi karena yang terlupa adalah bacaan yang disunnahkan. Yang terlupa adalah bacaan yang disunnahkan, yaitu membaca surat setelah Al-Fatihah. Kita harus tahu bahwa hukum membaca surat setelah Al-Fatihah itu sunnah. Kalau kita lupa membaca surat setelah Al-Fatihah, ya, maka tidak ada anjuran untuk sujud sahwi. Ya sudah terlupa dan itu sesuatu yang merupakan atau sesuatu yang berupa ucapan yang disunahkan, sehingga tidak ada kewajiban untuk sujud sahwi dan juga tidak ada anjuran untuk sujud sahwi. Ya seperti misalnya ketika ruku', seseorang membaca Subhana Rabbiyal Azim hanya sekali saja. Dia lupa untuk menambahi 2 kali lagi sehingga menjadi 3 kali. Kemudian dia tidak, hanya membaca Subhana Rabbiyal Azim sekali saja. Apakah dia dianjurkan untuk sujud sahwi? Jawabannya tidak. Tidak ada anjuran untuk itu. Begitu pula ya misalnya ketika seseorang bersujud, kemudian dia hanya membaca Subhan Rabbiyal A'la sekali saja. Dia lupa. Tidak membaca sampai 3 kali. Tidak ada anjuran untuk sujud karena itu bacaan dan itu sesuatu yang disunnahkan. Contoh lagi misalnya seseorang baru takbiratul ihram kemudian langsung membaca Al-Fatihah. Ya, dia lupa membaca doa istiftah, lupa membaca ta'awudz, langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika ruku baru ingat. Ya, tadi saya nggak baca istiftah, nggak baca ta'awudz. Maka ya, apabila yang dilupakan adalah bacaan yang disunnahkan, maka itu tidak ada anjuran untuk sujud sahwinya. Ya, apalagi itu hal yang mengikuti rukun berdiri. Ya, itu sudah sesuatu yang sunnah, merupakan bacaan dan mengikuti rukun berdiri. Ya, sehingga yang seperti ini tidak ada anjuran untuk sujud sahwi. Sehingga sholatnya menjadi sah, ya, tidak ada masalah sama sekali. Wallahu a'lam. Terus barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang pertanyaan, semoga bisa dipahami. Berarti sujud sahwi itu apa Ustaz? Nah, itu yang mungkin sedikit. Iya, sujud sahwi apabila seseorang meninggalkan kewajiban sholat. Seperti misalnya meninggalkan tasyahud akhir, tasyahud awal. Ya, tasyahud awal ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Kalau yang dua-duanya, ya, dari dua pendapat ini ada kalau mengatakan wajib berarti wajib untuk sujud sahwi. Kalau mengatakan sunnah berarti sujud sahwinya sunnah. Sujud sahwi juga bisa karena lupa. Misalnya lupa apakah ini rakaat kedua ataukah sudah rakaat ketiga. Ini ragu-ragu. Nah, karena keraguan-raguan. Dia asalnya lupa sehingga menjadi ragu-ragu. Ini juga ya menjadi dianjurkan untuk sujud sahwi.
Ya demikian, wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz, Fikum jazakallahu khairan. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Satu penelpon lagi setelah telah terhubung dari Sukabumi, Ummu Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ummu Abdillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak ingin tanya ya, kalau lagi haid gitu, wanita lagi haid, apa diharuskan menjawab azan? Dan juga kalau hari Jumat itu anak tetap ingin baca Al-Kahfi begitu, tapi dibukakan sama anak laki-laki mushafnya, atau kalau tidak ada anak laki-laki, anak pakai sarung tangan gitu, karena ingin tetap membaca Al-Quran saat membaca Al-Kahfi saat hari Jumat, saat anak sedang haid gitu. Itu aja Pak Ustadz. Baik. Jazakallahu khairan. Baik, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus. Apakah seorang wanita yang haid diharuskan menjawab adzan? Yang harus diketahui sebelumnya adalah bahwa menjawab adzan bukanlah kewajiban. Ya, menjawab adzan bukanlah kewajiban. Dia merupakan amalan yang sangat dianjurkan sekali. Pahalanya sangat besar, ya. Tapi tidak sampai pada derajat wajib. Ya, maka ya kita katakan menjawab adzan itu sunnah muakkadah. Karena besarnya pahala yang didapatkan oleh seseorang dengan menjawab adzan. Apakah menjawab adzan disyariatkan untuk wanita yang haid? Jawabannya iya. Tetap disyariatkan bagi wanita yang haid untuk menjawab adzan. Kenapa demikian? Karena itu adalah zikir. Zikir adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir tidak harus dalam keadaan suci. Ya. Zikir tidak harus dalam keadaan suci. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Sehingga tidak ada masalah dan tetap dianjurkan bagi wanita yang haid untuk menjawab adzan ketika mendengarnya. Kemudian yang berikutnya, membaca Al-Quran. Apakah wanita yang haid boleh membaca Al-Quran? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang membolehkannya. Wallahu ta'ala alam, ana lebih condong pendapat yang membolehkannya. Tapi wanita yang haid tidak boleh menyentuh mushaf. Ya, untuk menyentuh mushaf maka diwajibkan suci, bahkan dari hadas kecil sekalipun. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang dihasankan sanadnya oleh sebagian ulama, la yamassul Quran illa wahwa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orangnya suci, ya. Dan kata-kata suci biasanya ya digunakan di dalam syariat untuk menyebut orang yang suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, sehingga karena adanya hadis ini kita berpendapat bahwa wanita yang haid tidak boleh menyentuh mushaf. Solusinya bagaimana? Solusinya bisa meminta orang lain untuk membukakan mushaf seperti tadi ya. Penanya menyebutkan dia kadang-kadang meminta anaknya untuk membukakan mushaf untuk membaca surat Al-Kahfi. Tidak ada masalah, ini solusi. Solusi yang kedua dengan memakai penghalang berupa kain misalnya, atau bisa menggunakan lidi, ya, bisa menggunakan lidi atau sesuatu yang berfungsi seperti fungsi lidi. Ini juga tidak ada masalah. Solusi yang berikutnya bisa menggunakan gadget atau iPad atau tablet dan yang semisalnya. Ya, kenapa? Karena yang tampak dalam alat-alat tersebut hanyalah satu halaman saja. Dan mayoritas ulama mengatakan bahwa satu halaman itu tidak disebut sebagai mushaf.
ya, satu halaman itu tidak disebut sebagai mushaf. Seperti juga satu ayat, ya. Kalau misalnya kita menemukan satu kertas di dalamnya hanya tertulis satu ayat, maka itu tidak disebut sebagai mushaf. Mushaf, ya, adalah kumpulan ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran dari awal sampai akhirnya. Itulah mushaf. Sehingga, ya, gadget atau iPad atau tablet yang menampilkan satu halaman Al-Quran tidak dihukumi sebagai mushaf sehingga boleh dipegang. Bahkan, ya, yang menampakkan mushaf, ya, itu adalah layar bagian dalamnya, bukan layar bagian luarnya. Sehingga ketika menyentuh, sebenarnya yang disentuh adalah sebelum layar yang menampakkan mushaf tersebut. Sehingga ya menjadi hilang masalah yang mungkin samar dalam masalah ini, ya. Sesuatu yang samar dalam masalah ini, yaitu kenapa menyentuh layar yang menampilkan satu halaman mushaf itu tidak masalah bagi orang yang tidak punya wudu atau orang yang sedang haid. Kenapa? Karena ini dari satu sisi dia bukan mushaf. Dia tidak bisa disebut sebagai mushaf karena dia hanya menampilkan satu halaman. Halaman-halaman yang lain tidak ada. Ya. Kemudian dari sisi yang kedua, ya, yang menampilkan adalah layar yang di bawahnya, layar yang di dalam, bukan layar yang di luar itu. Yang disentuh layar yang di luar, yang menampilkan layar yang di dalam. Sehingga Allah Ta'ala alam, dengan demikian, ya, seorang yang haid bisa membaca langsung dari gadgetnya, dan dia bisa memindah-mindah halamannya, ya, membuka halaman setelahnya dengan menyentuhnya, ya. Demikian Allah Ta'ala. Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita coba sapa penelpon dari dekat dari kita, Ustaz, Jember, Mas Fatoni. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Fatoni? Sehat Mas Fatoni? Ya, sehat. Ya, monggo pertanyaannya. Ya, saya pernah membaca dan mendengar sebuah hadis bahwa kalau kita itu mengikuti suatu amalan dengan yakin, suatu kaum, itu berarti kita telah tergolong dari. Suaranya tidak jelas. Coba diulangi. Ya, saya pernah mendengar sebuah hadis, ya. Kalau misalnya barang siapa yang mengikuti amalan suatu kaum disertai dengan keyakinan, maka kita itu telah tergolong dari kaum tersebut. Baik. Apakah pertanyaan saya ini juga bisa tergolong, Ustaz? Apakah pertanyaan itu? Ya, pertanyaan saya adalah kalau kita itu tidak memelihara jenggot, Ustaz, itu kan Kalau kita apa? Tidak tidak memelihara jenggot, itu hukumnya memelihara jenggot. Oh, memelihara jenggot. Baik. kebiasaan orang-orang Yahudi. Nah, kalau misalnya saya meniru kebiasaan mereka, pulang mereka. Baik, Ya. bisa dipahami Ustaz. Baik, ya. Mas Foto ini jenggotnya sudah tumbuh ya? Belum ya? Yang enggak. Baik, barakallahu fiik. Baru tunggu jawabannya, silakan Ustaz. Baik. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum itu. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Taib. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Hadis tersebut menjelaskan tentang celaan menyerupai kaum dalam keburukan. Hadis tersebut mencela orang-orang yang menyerupai suatu kaum dalam keburukan mereka. Para ulama mengatakan bahwa menyerupai suatu kaum yang diharamkan
apabila dalam dua hal. Yang pertama, apabila yang ditiru adalah ciri khas mereka. Ya, ciri khas mereka yang buruk. Seperti ciri khas orang kafir. Ciri khas orang fasik. Ciri khas ahli bid'ah. Ini tidak boleh semuanya kita lakukan, karena itu sudah menjadi ciri khas mereka. Kecuali apabila hal tersebut adalah hal yang disyariatkan. Kecuali hal tersebut adalah hal yang disyariatkan. Walaupun menjadi ciri khas mereka, kita tidak ada masalah, karena kita tidak meniru mereka. Kita sedang menerapkan sesuatu yang disyariatkan. Ya, baik. Hal yang kedua, yang tidak boleh kita tiru dari orang-orang yang buruk adalah sesuatu yang berhubungan dengan ritual agama mereka. Ritual agama mereka. Seperti meniru pakaian keagamaan orang-orang di luar Islam. Meniru pakaian ritual keagamaan orang-orang kafir. Ini tidak boleh. Karena itu berhubungan dengan agama mereka. Adapun di selain dua hal ini, maka tidak sampai pada derajat keharaman. Kecuali apabila hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat, ya. Kecuali apabila hal tersebut jelas-jelas dilarang oleh syariat. Ya, seperti mencukur jenggot. Itu jelas diharamkan oleh syariat. Baik kita anggap itu tasyabbuh atau tidak. Karena ada larangan untuk mencukur jenggot. Kecuali apabila jenggotnya sudah melebihi 1 genggam. Maka dibolehkan untuk memotong jenggot yang melebihi 1 genggam. Dan harus sampai pada batas genggaman saja. Tidak boleh melebihi itu. Walaupun ya Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa kebiasaan mencukur jenggot ya adalah kebiasaan orang-orang musyrikun. Dalam sebuah riwayat disebutkan itu kebiasaan orang-orang ahlul kitab. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa itu kebiasaan orang-orang majusi. Tapi ya jelas ada larangan yang mutlak yang menjelaskan tidak bolehnya mencukur jenggot. Begitu pula misalnya meminum khamr. Ada larangan yang jelas untuk meminum khamr. Walaupun tidak disebut sebagai tasyabbuh, meminum khamr jelas dilarang. Apalagi kalau ditambah ada tasyabbuh. Ada sisi tasyabbuhnya lagi, menjadi lebih berat larangannya, ya. Apabila seseorang mencukur jenggot. Apabila seseorang mencukur jenggot dan dia ingin mengikuti orang-orang yang buruk, niatnya seperti itu, maka dia masuk dalam celaan. Ya, celaan tindakan menyerupai orang-orang yang buruk. Tapi apabila orang meninggalkan memelihara jenggotnya, apabila seseorang mencukur jenggotnya, bukan karena dia ingin mengikuti orang-orang yang buruk, tapi karena dia tidak ingin dicemooh, ya, dia tidak kuat dibuli,
atau dia diancam dengan ancaman-ancaman tertentu yang sebenarnya ancamannya masih bisa dia tahan, tapi dia akhirnya mencukur jenggotnya, maka di sini ya dia berdosa. Dia berdosa, tapi ya apa yang dia lakukan tidak masuk dalam hadis-hadis yang mencela, menyerupai suatu kaum, karena ya dia sebenarnya bermaksiat ya. Sebenarnya dia bermaksiat dan dia sadar bahwa dia bermaksiat. Dia tidak berniat untuk mengikuti orang-orang kafir atau orang-orang yang buruk ya. Demikian wallahu a'lam. Ustaz, terima kasih, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Jakarta. Hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Bertanya Ustadz Ya, silakan. terkait kode puasa. Riana hamil 7 bulan Ustadz, dan memiliki hutang puasa tahun lalu Ramadan 3 hari. Sudah mencoba untuk membayar hutang beberapa hari yang lalu, tapi qadarullah nggak kuat. Bagaimana cara membayarnya Ustadz? Ya sakit? Iya Ustadz, sakit. Pusing sampai lemes gitu Ustadz. Sakit mah? Ada punya sakit mah. Baik. Cukup Bapak. Ada harapan untuk sembuh dari sakitnya? Ini Ustadz, terkadang sembuh, cuman coba beberapa hari kemarin tuh untuk puasa, kalau Ana lihat itu nggak kuat Ustadz, sampai kepala pusing terus lemas. Tidak ada harapan sembuh untuk di masa-masa yang akan datang? Kalau hari-hari biasa itu nggak terasa sakit Ustadz. Baik. Baik. Cukup Bapak. Cukup. Baik, ditunggu jawabannya. Terima kasih hamba Allah di Jakarta. Tafadhol Ustaz. Iya. Ini hamil 7 bulan ya. Hamil 7 bulan itu kalau dia di bulan Ramadan, dia dibolehkan tidak berpuasa. Apalagi ini di luar bulan Ramadan ya, dan puasanya puasa qadha ya. Maka ya apabila dia hamil berarti dia punya uzur, punya alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk mengundur qadanya. Dia punya alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk apa? Mengundur waktu qadha puasanya. Orang-orang yang seperti ini ya apabila dia tidak mampu untuk berpuasa ya sudah, tidak usah berpuasa sampai uzurnya hilang. Sampai uzurnya hilang. Kalau dia misalnya nanti setelah keadaannya berubah, sudah melahirkan, kemudian berganti menyusu, ya, maka dia punya uzur lagi untuk mengundur qadanya lagi. Kalau misalnya anaknya sudah lumayan lah, bisa untuk disusui 1 hari dengan susu formula misalnya, maka pada saat yang seperti itu dibolehkan atau dianjurkan bagi dia untuk berusaha mengqadanya, mungkin 1 pekan 1 hari ya. Misalnya suaminya punya hari libur hari Ahad ya, maka bisa bekerja sama suami istri ini untuk menunaikan qadanya ya. Seperti misalnya ketika hari Ahad suami membuatkan susu agar anaknya bisa ngedot di hari itu, kemudian istrinya jangan dikasih beban yang berat di hari itu agar bisa mengqadha 1 pekan sekali saja. Kalau bisa 1 pekan sekali saja ya, maka akan sangat mudah bagi seorang istri untuk mengqadha kewajiban puasanya. Kalau misalnya yang seperti itu masih tidak dimampui ya, maka diundur lagi waktu qadanya. Kalau tadi disebutkan ya sedang hamil, ini memang berat ya, orang yang hamil itu memang berat ya, lebih berat daripada orang menyusui untuk berpuasa. Makanya syariat Islam menjadikan kehamilan dan menyusui sebagai udzur untuk
bolehnya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Dan para ulama telah sepakat akan hal ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Apakah wajib mengqadha saja untuk menggantinya, ataukah wajib membayar fidyah saja tanpa qadha, ataukah kedua-duanya, qadha dan fidyah. Dan yang mengatakan qadha dan fidyah ini juga berbeda-beda dalam pendapatnya. Ada yang membedakan keadaan-keadaannya dan itu masuk dalam khilaf yang panjang ya di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala alam, ana lebih condong ke pendapat yang mengatakan wajibnya mengqadha saja, sebagaimana dipilih oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Apabila belum mampu, diundur lagi. Belum mampu lagi, diundur lagi. Belum mampu lagi, diundur lagi. Selama masih ada harapan mampu mengqadhanya di waktu yang mendatang, di waktu yang akan datang, maka kewajiban tidak berubah ke fidyah. Tetap wajibnya adalah qadha, ya, semampu dia kapan waktunya. Wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu Fikum barakallah. Ada bikin yang bertanya, semoga bisa dipahami dan masih ada penelpon yang telah terhubung saat kita coba sapa. Namun ternyata mati Ustaz. Qadarullah. Baik, barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan. Dibikin yang bertanya semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon yang telah terhubung. Baik. Pak Kadan di Cianjur. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Kadan. Ya, izin bertanya Pak Ustadz. Begini, saya ingin bertanya tentang akikah Ustadz. Apakah sama kriteria hewan akikah itu dengan hewan kurban Ustadz? Contohnya di dalam umurnya itu kan, kalau kambing kan 1 tahun lebih, minimal 1 tahun. Kalau misalkan kesulitan mendapatkannya bisa dengan domba yang 6 bulan. Apakah hewan akikah juga sama umurnya seperti itu Ustadz? Terus yang kedua, apakah boleh akikah dengan sapi Ustadz? Dan kalau misalkan boleh, apakah hanya 1 orang ataupun bisa untuk 7 orang sebagaimana kurban Ustadz? Baik, cukup Pak Kadan. Ya, syukur Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol Ustaz. Iya. Kriteria hewan yang dijadikan sebagai akikah itu sama dengan kriteria hewan yang dijadikan sebagai kurban, ya, kriterianya sama. Dan sebagaimana di dalam ibadah kurban tidak harus jantan atau tidak harus betina, dalam akikah juga demikian, tidak harus jantan atau tidak harus betina. Boleh jantan, boleh betina. Sebagaimana di dalam kurban, ya boleh berkorban dengan misalnya onta, akikah juga boleh berkorban atau berakikah dengan onta. Sebagaimana di dalam korban boleh dengan menyembelih sapi, dalam akikah juga demikian. Sebagaimana dalam korban boleh menyembelih domba, di dalam akikah juga demikian. Kemudian dalam masalah umur juga, ya, dalam masalah umur juga sama antara ibadah kurban dengan ibadah akikah. Mungkin perbedaannya dalam masalah peruntukan, ya. Kalau akikah anak laki-laki dianjurkannya 2 domba, ya, dianjurkannya 2 domba. Anak perempuan dianjurkan 1. Dalam ibadah kurban tidak ada yang seperti itu. Bahkan dibolehkan di dalam ibadah kurban 1 kambing dari seseorang, dari 1 orang, tapi pahalanya diperuntukkan untuk banyak orang, ya. Di dalam ibadah kurban dibolehkan yang seperti itu. Dalam akikah, ya, tidak ada yang seperti itu. Ini sisi bedanya. Kemudian dari sisi waktu juga, ya, ibadah kurban ada waktu tersendiri, akikah ada waktu tersendiri. Demikian, wallahu a'lam. Tapi ada pun hukum sapi, Ustaz, bagaimana tadi? Iya, bisa. 1/7 sapi bisa untuk 1 akikah, ya. 1/7 sapi bisa untuk 1 akikah. Bahkan, ya, para ulama banyak yang berfatwa
Bisa jadi dalam satu sapi ada yang diniatkan untuk kurban, ada yang diniatkan untuk akikah, tidak ada masalah. Masya Allah. Iya, ada banyak fatwa yang menjelaskan tentang hal itu. Berarti tidak mesti dengan kambing saja. Tidak mesti dengan kambing. Jazakallah khairan, barakallahu fikum atas jawaban penjelasannya. Demikian Pak Kadani bertanya di Cianjur, yang merupakan beliau juga penelepon setia kita, Ustaz. Pak Kadani di Cianjur. Terima kasih Pak Kadani, semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum, jazakallah khairan. Dan merupakan sepertinya pertanyaan penutup pada perjumpaan kita kali ini, Ustaz. Tanpa terasa, Masya Allah, alhamdulillah 1 jam kurang lebih sama-sama kita sefadah dengan apa yang saya sampaikan, yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai ketemu kembali insyaallah di pertemuan berikutnya, Ustaz. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Demikian pemirsa Fatwa TV, para pendengar juga dimanapun Anda berada, yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan tentunya pertanyaan yang belum bisa kita respon insyaallah bisa dijawab di pertemuan berikutnya. Terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com. Syukron, jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini